Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini
malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh
Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nikmati penyembahan ini Tuhan. We give you all the glory, we give you all the honor, all the praise, mighty God. Oh Jesus, sungguh besar setiamu. Kami mau katakan Tuhan, sungguh besar setiamu. Oh Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Dia, saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sungguh besar setiamu, nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Oh, dalam roh. Kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Pandang wajah Tuhan, katakan, ku tinggikan. Jemaat Tuhan saja. Sembah Dia, sembah. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Oh God, lebih dalam kami menyembah-Mu. Oh, Bapa, kami tinggikan. Oh, melebihi. Amin. Lebih dalam. Oh, yes Lord. Satu suara kami mengangkat tinggi tangan kami. Kami menyembah, kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Biarlah layak disembah, layak disembah. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, kami tinggikan nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama Yesus. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, kami besarkan, kami agungkan. Haleluya. Sembah Dia, saudara. Angkat suaramu, angkat tanganmu, tinggikan Dia, masyurkan Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, layak ditinggikan. Kami angkat tangan kami, kami tinggikan nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang ajaib, tak ada duanya, tak ada bandingannya di kolong langit ini. Tak ada yang seperti-Mu di alam semesta ini, yang sanggup buat perkara yang dahsyat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kecewa dihibur Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, dahsyat ajaib. Oh,
sepertimu di kolong langit ini Tuhan. Allah yang setia, Allah yang setia, sumber pengharapan kami, sumber pengharapan kami ada di sini. Angkat tanganmu sembah Dia, angkat suaramu agungkan Dia. Yesus Tuhan, syaralabalabalaba, hindaralabayaralabatakayaralabalaba, sandarabalaba. Mulai dari altar ini Tuhan mengalir ke jemaat Tuhan sampai ke belakang Roh Kudus, sikaralabalaba. Kuasa yang dahsyat, sungai sukacitamu mengalir di tempat ini, puaskan umatmu. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Lift your hands, sing it out. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Come on, everybody, hands up your head. Hallelujah, bless the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Mari para penyembah, angkat tinggi tanganmu, sing it. Hallelujah. Come on. Yes, Lord. Sing hallelujah. That has lost. You broken every chain. You broken every chain. You broken every chain, Lord. Jesus Christ. Woo. Lebih lagi jemaat HOB, angkat tinggi tanganmu, sing it out. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. We sing hallelujah, hallelujah,
dan hormat, pujian, kehebatan, kedahsyatan dan pengagungan buat Tuhan Yesus, pengharapan hidup kami, yang bertahta di atas pujian kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah gajah dihibur, bahkan dia putus asa, pasti ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus, katakan. Saya mendengar tepuk tangannya umat Tuhan. Bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan. Bisa lebih keras lagi buat Tuhan. Sorakan, sorakan haleluya, sorakan dahsyat. Hey, haleluya. Mari bersorak buat Tuhan yang dahsyat, saudara. Katakan sama-sama, katakan. Ya Tuhan, siapa dia? Allahku, padamu aku berlindung. Oh, kau Tuhan, Allahku, Engkau perisai hidupku. Angkat tanganmu saudara, katakan aku hendak bermazmur bagimu. Are you ready? Here we go. Yesus ku bermazmurlah bagi Tuhan, bermazmur bagi Yesusku. Biarlah semua yang bernafas bernyanyi bagi kemuliaan-Mu. Yang bangga punya Yesus, sorakan. Jemaat HOB yang diberkati Tuhan, aku dia katakan, dialah ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Oh, kau Tuhan Yesus, kau Tuhan Allahku, Engkau perisai kami Tuhan. Dari tempat duduk kami mengangkat tangan kami. Let's go. Aku hendak bermazmur bagimu, amin, dalam kemuliaan-Mu. Siap lompat bagi Tuhan, kamu bermazmurlah bagi Tuhan, bermazmur bagi Yesusku. Biarlah semua yang bernafas bernyanyi bagi kemuliaan-Mu. Umat yang bernafas, semua tepuk tangan buat Tuhan. Hey. Haleluya. Aku hendak bermazmur bagimu, amin, dalam kemuliaan-Mu, Yesusku. Sing it out. Bermazmurlah bagi Tuhan, bermazmur bagi Yesusku. Katakan kiri kananmu, biarlah semua yang bernafas bernyanyi bagi kemuliaan-Mu. Saya mendengar jemaat HOB katakan, bermazmurlah bagi Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, biarlah jemaat yang diberkati, siap lompat bagi Tuhan. Are you ready? Oh, let's go. Bermazmurlah bagi Tuhan, bermazmur bagi Yesusku. Biarlah semua yang bernafas bernyanyi bagi kemuliaan-Mu.
kuasa, pemerintah selama. Siap lompat bagi Tuhan. Are you ready? One, two, go. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Panggil namanya saudara. Yesus kaulah Raja mulia, Yesus kaulah Raja, Raja mulia. Sekali lagi, angkat tanganmu, panggil nama itu, kata Raja mulia. Sorakan nama Yesus, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Tak pernah kau tinggalkan aku, tak pernah kau lupakan aku. Kau selalu berjalan bersamaku, lewati setiap masa. Tanganku dengan erat, ku percaya kuasa-Mu sempurna, sebab ku yakin, sebab ku tahu Kau selalu bersamaku. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Berikan tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian di awal sama-sama. Tak pernah Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan aku, tak pernah Kau lupakan aku. Kau selalu berjalan bersamaku, lewati setiap masa. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku dengan erat. Ku percaya kuasa-Mu sempurna, sebab ku yakin, sebab ku tahu Kau selalu bersamaku. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Raja.
Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. We sing Hosanna, ku nyanyi Hosanna, ku nyanyi Hosanna. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Saudara, waktu lagu yang tercipta oleh istri saya, waktu itu lalu kita lagi keadaan berat banget saudara, saat pandemi. Cuma satu yang Tuhan minta buat kita berdua, tetaplah menyembah Tuhan, tetaplah tinggikan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Sampai detik ini saudara, selama pandemik Tuhan selalu pelihara kita berdua. Sampai detik ini tangannya tak pernah tinggalkan kita berdua. Kalau kita boleh ada sampai detik ini, semua karena Tuhan. Saya rindu sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan lewat hambanya, saudara mengangkat tangan dari tempat dudukmu. Kalau ada yang datang dengan suami istri, pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu. Sepakat tinggikan Tuhan saja saudara, agungkan tangan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Yes Lord, mari pandang Tuhan, angkat tangan, angkat suaramu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Raja. Mari angkat tanganmu, sembah Dia saudara. Diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama dalam pandang Tuhan, pandang wajah Tuhan, angkat tanganmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku.
Yesus, Rajaku. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Oh, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Raja. Biar umat Tuhan saja kata, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Yes Lord. Ku nyanyi Hosana, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Ku nyanyi Hosana, kami butuh Engkau Tuhan. Ku nyanyi Hosana, kami butuh Engkau dalam keluarga dan pernikahan kami Yesus. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Kita sembah Dia, saudara. Oh ralabayada ya ralabayada ya ralabayada. Kiri ya ralabayada ya ralabayada ya ralabalabalabalabala. Ralabayada ya ralamasen ya ralabayada ya ralabalabalabalabala. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dalam hidup kami, kami butuh Engkau Yesus Tuhan. Uralabayada ya ralabayada ya ralabayada ya ralabayada ya ralabalabala. Mari Bapak Ibu bawa korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Yesus. Ralabayada ya ralabayada ya ralabayana ya mu. Nia ralamase, nia ralabayana ya ralamalabalabalabalabalabala. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Engkau. Ralabayada ya ralabayada ya ralabayada ya ralabalabalabalabalabalabala ya ralabayada. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami beserta dengan keluarga kami datang beribadah di tempat ini Tuhan. Semata-mata karena Engkau baik dalam kehidupan setiap kami. Engkau berbicara kepada setiap kami, bahkan dalam sejak pujian penyembahan dinaikkan Tuhan. Engkau melawat, Engkau memulihkan setiap keluarga di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi dari bibir hamba yang berbicara Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar. Kami mau sama-sama duduk di bawah pengurapan Roh Kudus, belajar kebenaran firman. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di bawah kebenaran firman. Karena itu Tuhan kami percaya Tuhan, firman yang hidup itu, benih yang kekal itu Tuhan bertumbuh dalam hati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom saudara sekalian. Apa kabar? Hari ini saya mau melanjutkan khotbah saya dari minggu lalu. If you were here last week, saya berbicara mengenai sacrificial love. Hari ini saya mau melanjutkan saudara khotbah saya dengan judul God's Broken Families. Saudara, God's Broken Families. Ya. Bukan hanya broken family, tapi saya tambahkan God's broken family. Keluarga yang hancur kepunyaannya Tuhan. Saudara, ya. Keluarga yang hancur kepunyaannya Tuhan.
Saya tulis begini, tidak ada keluarga yang sempurna termasuk keluarga yang ada dalam Alkitab. Saudara setuju nggak? Ya, no family is perfect. Bahkan keluarga yang di dalam Alkitab pun nggak sempurna, saudara. Saya berpikir mungkin tujuan kita memiliki keluarga, tujuan kita menikah mungkin untuk membuat satu image, satu citra keluarga yang diberkati, baik-baik saja, sempurna dan ya perfect begitu. Karena ada beberapa pemahaman dalam aliran kekristenan, saudara, khususnya dalam pemahaman prosperity gospel, teologi kemakmuran. Kalau saudara diberkati Tuhan, pasti keluarga saudara itu baik-baik saja. Kalau saudara tidak diberkati Tuhan, kalau saudara enggak baik-baik saja, saudara ada sakit, saudara mungkin ada masalah besar yang menandakan seolah-olah saudara enggak diberkati, begitu kira-kira ya. Bagi saya itu kurang tepat, saudara, itu kurang tepat, bahkan enggak tepat sama sekali. Kenapa? Karena keluarga yang ada di Alkitab sejak keluarga pertama bahkan Adam dan Hawa adalah keluarga yang broken. Coba saudara renungkan. Ya, coba saudara renungkan. Keluarga yang pertama yang ada di Alkitab itu broken loh, saudara. Ya. Bahkan Adam dan Hawa adalah tempat di mana pemberontakan pertama terjadi kepada Tuhan. Yang akibatnya kita mewariskan dosa keturunan sampai sekarang, saudara. Bahkan pembunuhan antara saudara bukan satu barang yang baru. Yang kita nonton di berita hari ini. Itu sudah terjadi dalam anak-anaknya Adam dan Hawa. Coba saudara renungkan. Ini adalah satu pasangan suami istri yang masih ngobrol head to head sama Tuhan di Taman Eden loh. Istilahnya masih pure lah. Masih kalau kita bilang dekat sama Tuhan masih dibilang dekat begitu. Masih bisa menikmati suara Tuhan. Saudara, bahkan setelah Adam dan Hawa makan buah yang terlarang, Tuhan masih ngomong sama mereka. Adam, di mana? Kalian di mana? Masih bisa ngobrol. Tuhan masih melindungi mereka, dibikinin cawat, dibikinin pakaian, saudara. Tapi bahkan anak mereka pun melakukan pembunuhan antara Kain dan Habel. Saudara. Kain dan Habel. Saudara renungkan, keluarga pertama terjadi pembunuhan antar saudara kandung. Mungkin kalau kita bandingkan, wah keluarga saya sih Pak jauh lebih baik lah daripada Adam dan Hawa. Sekalipun kita bertengkar tapi setidaknya gak sampai seperti itu Pak, gak ekstrim. Nah mari kita renungkan. Kalau dari gambaran keluarga yang pertama sudah seperti itu, dan saudara nanti akan kalau baca perjanjian lama itu banyak lagi dan lagi, it's a broken family. Saya mau lemparkan satu pertanyaan yang nanti saudara kita akan jawab di akhir. Kenapa Tuhan mengizinkan banyak keluarga bermasalah ada dalam firman Tuhan? Mari kita renungkan. Karena saya yakin saudara dalam hidupmu pasti bersinggungan dengan keluarga yang bermasalah. Kalau kita bilang, wah Pak bukan saya sih Pak, keluarga saya puji Tuhan baik-baik saja. Menurut saya kita semua keluarga yang bermasalah. Betul. Sedikit banyak setiap saudara dan saya yang sudah memiliki keluarga. Kalau saudara belum menikah berarti adalah keluarga saudara dengan orang tuamu. Sedikit banyak. Gak ada yang sempurna saudara. Setuju gak kira-kira? Orang dari luar boleh ngelihat, ini keluarga sih keren banget di Instagramnya. Solid gitu kira-kira ya kan. Kita kalau ngeliatin Instagram, Pak tuh kayak gitu tuh Pak. Valentine romantis tuh foto berdua. Kamu kagak foto-foto begitu. Kan post dong foto aku, post gitu kan. Tuh sama anaknya di post keluarga. Tiap minggu post, tiap hari post saudara. Saudara, saya sekarang kurang terlalu percaya dengan pencitraan di Instagram. Karena setelah kita tahu aslinya, waduh. Dan saya pun melihat hidup saya sendiri, ya saya juga gak baik-baik amat. Masih banyak salahnya juga. Cuman kan yang kita post di Instagram kan yang serunya aja saudara. Yang ketawanya doang, makan di restoran, candlelight dinner saudara. Itu yang kita post aja sama anak kita. Wah keluarganya baik-baik gitu. Mana ada yang post lagi berantem? Bentar Pi, foto dulu post di Instagram lagi berantem. Gak ada saudara, gak ada. That's why it begs the questions. Apakah perlu kita menjadi keluarga yang sempurna? Karena kalau kita harus menjadi keluarga yang sempurna, maka akan stres. Capek, saudara, capek. Saudara, next slide. Hukuman Allah kepada Adam dan Hawa, Tuhan ngomong begini. Firman Tuhan kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. With pain. Bahasa Hebrunya Isabon. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Juga menggunakan kata Isabon, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara, yang menariknya kata Isabon ini, saya pikir, oh ini kesakitan waktu lahir, pantesan sekarang setiap perempuan lahir sakit gitu. Cuma dengan kemajuan teknologi sekarang saudara, perempuan yang lahir sesar 3 hari udah mandi saudara. Istri saya hari kedua udah mandi saudara. Ya, kita nggak mengikuti yang nggak boleh cuci rambut itu loh saudara. Karena ada hair dryer saudara. Udah ada hair dryer. Jadi nggak masuk angin maksudnya begitu. Tapi hari ketiga udah jalan saudara. Waktu istri saya lahiran anak, hari ketiga udah mandi. Dibilang sakit tapi oke lah. Maka berarti yang Allah maksud bukan kesakitan dalam hal natural. Karena kata Isabon berarti saudara, pemahamannya apa? Itu sakit secara psikologis, sakit secara mental, anguish, anxiety saudara. Seorang ibu selama 9 bulan mengandung anaknya, dia akan mengalami anxiety. Nanti bisa gak ya jadi ibu yang baik? Nanti anaknya gimana kalau sakit? Wah semuanya, hormonal imbalance and stuff, itu Tuhan taruh dalam satu kata, pain. Dan saudara, itu bukan hanya melahirkan anak. Ketika anaknya bertumbuh menjadi dewasa, that pain, sakit itu akan terus ada. Sehingga kita gak heran kalau banyak keluarga broken. Karena memang Tuhan bilang itulah hukumannya. Sakit. Dan apa yang paling banyak membuat orang mundur dari kekristenan? Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Oh iya saudara. Orang tanya, Pak Pendeta kenapa Tuhan jahat? Saya udah doa Pak, gak dijawab-jawab. Saya udah kerja, saya udah coba ini, coba itu, tapi kok gagal. Kenapa Tuhan izinkan bisnis saya gagal? Ujungnya Pak saya jadi berantem sama istri saya tuh. Coba Tuhan jawab doa saya. Saya cuma minta segini, gak banyak saya mintanya. Saudara, Tuhan udah bilang, dengan susah payah Isabon, engkau akan mencari rezekimu. Saudara, kalau kita memahami ini, maka kita mengerti, saudara, bahwa di dalam ketidaksempurnaan keluarga kita, dalam ketidaksempurnaan pernikahan kita, Tuhan Allah itu kasih anaknya Yesus bukan supaya saudara live istilahnya kayak Disneyland gitu loh, happily ever after, bukan. Tapi di tengah penderitaan itu Tuhan berkata, kuasaku menjadi sempurna. Amin Bapak Ibu. Ya. Lihat. Bagi wanita bahasanya pain. Saudara, pain. Ya. Bagi laki-laki dengan susah payah. Sama. Dua hal ini yang kadang-kadang makanya dalam pernikahan kalau kita berantem, kita ribut, suka sakit. Tuhan udah bilang, ya itulah saudara, realita manusia. Karena itu kalau saudara berkata, kayaknya tetangga sebelah lebih baik daripada saya. Sebetulnya enggak saudara, semua sama. Cuman enggak kelihatan aja. Enggak kelihatan aja saudara. Semuanya mengalami hal yang sama kok saudara. Itu baru satu keluarga. Next, keluarganya Abraham. Bapak orang beriman. Kita pikirkan namanya juga bapak orang beriman, keren ya. Saudara tahu nggak? Dia nggak mau mengakui istrinya di hadapan Firaun. Nanti ketemu Firaun, kamu ngomong kamu adikku ya, supaya nanti aku nggak dibunuh. Coba saudara sekarang ngomong gitu ke istri, apa nggak kita dipukul duluan saudara? Enak aja kamu beraninya ngakuin. Wah, Abraham begitu loh. Dia dapat kambing domba saudara, hasil dari nggak mau ngakuin itu. Tuhan aja baik kasih mimpi kepada Firaun saudara. Ini istri kamu ya, kok nggak ngomong-ngomong sih? Udah, bawa kambing domba pergi. Aku hampir kena kutuk gara-gara kamu gak jujur. Digituin saudara sama Firaun. Saudara, Tuhan udah janji sama Abraham sama Sarai mau punya anak. Kamu akan punya anak, keturunan kamu sebanyak bintang di langit pasir di. Tapi gak dapet. Akhirnya dia pakai cara dia sendiri. Dan saudara tahu kisah selanjutnya saudara. Sampai hari ini, saudara, Ismail sama Ishak terus berantem saudara. Hanya karena Sarai. Padahal yang kasih pertama Hagar siapa saudara? Sarai. Nih, paksu, nih Hagar. Udahlah mungkin keturunannya lewat dia. Begitu udah hamil saudara punya anak, dia sendiri yang bete saudara.
sama Hagar karena dipandang rendah. Jadi berantem saudara. Wah, Abrahamnya diam aja. Dia nggak dia ya udah terserah kamu deh gimana. Usir, ya udah diusir. Benar, saudara. Tapi Tuhan baik. Tuhan juga bela Hagar, saudara. Hagar tenang aja, Ismail anakmu tetap akan jadi bangsa yang besar. Apakah ini keluarga ideal? Enggak juga. Saudara. Turun ke anaknya, keluarganya Ishak. Sama seperti ayahnya, Ishak juga susah punya anak. Saudara, Ishak juga sama susah punya anak. Abraham menanti cukup lama, Ishak juga menanti cukup lama. Saudara. Sampai si Ribka bilang ketika baru punya anak seperti ada dua bangsa yang bertarung dalam rahimnya. Sampai sulit bersalin, sakit sekali saudara. Sampai dia bilang mendingan aku mati aja deh kalau begini. Saudara. Udah lahir, benar-benar ada dua orang yang bertolak belakang. Esau anak sulung sukanya berburu, badannya berbulu dan dia suka berburu, hunting saudara ya, kecowokan banget lah pokoknya gitu. Yakub ini ngikut maminya, suka masak di rumah saudara. Ya, suka masak saudara. Di sini cowok suka masak, boleh dong. Ya, saya juga suka masak saudara. Ya kan? Tapi saat itu Ishak dan Ribka membedakan kasih kepada kedua anak mereka. Ishak sayang banget sama Esau. Ribka sayang banget sama Yakub, saudara. Favoritism, anak mas, papi anak mas mami, kira-kira begitu. Ya kan. Saya nanya sama anak saya, kan kita suka iseng sama anak saya Briel. Kamu sayang papi atau sayang mami? Dia pinter jawabnya, sayang papi mami. Saya balik lagi, kamu sayang mami atau sayang papi? Sayang mami papi. Wah bagus jawabannya. Puji Tuhan, saudara. Tapi Ishak sama Ribka dia favoritism. Dan itu bibit sengaja dipelihara sama ibunya sendiri, saudara. Sampai akhir dipelihara. Saudara, zaman dulu untuk berkat anak sulung sebelum bapaknya meninggal dia akan memberkati sebagai berkat kepada anak sulung. Itu hak anak sulung, saudara. Kita memang tahu Esau menjual hak kesulungan demi semangkok kacang merah, saudara. Tapi kan saat itu papinya nggak tahu, yang tahu cuma Esau sama Yakub. Dan pasti Yakub ngomong sama maminya, kakak udah jual hak kesulungan sama aku sama semangkok kacang merah. Maminya ngatur, tenang nak. Kamu akan dapat berkat, mami yang atur. Nanti pas papi kamu minta berkat, kita tuker. Kamu pakai bulu domba biar kayak Esau berbulu. Nanti kamu masak, mami masakin masakan kesukaan bapak. Kamu kasih, minta doa. Itu mami yang minta. Bahkan dalam ayat yang ke-13, biarlah kutuknya mami yang tanggung. Saudara bayangkan ibu seperti itu. Apakah keluarga Ishak keluarga yang perlu kita contoh? Saya rasa enggak juga. Tapi Allah berkenan disebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuh saudara. Saya mau kasih tahu dari awal bahwa kekristenan itu bukan agama yang menjual sesuatu yang di atas awan-awan. No, it's real. Kekristenan berbicara keluarga yang real, yang penuh dengan problem. Tapi di tengah masalah Tuhan pakai keluarga itu saudara. Itu. Jadi jangan heran kalau hari ini saudara berantem. Jangan heran kalau hari ini keluarga saudara bermasalah. Keluarga besar mungkin berhubungan dengan mertua, berhubungan dengan menantu, antar besan, mungkin ada sedikit friksi, ada ketegangan. Saudara, Tuhan pakai. Itu respon kita yang menentukan. Saudara. Satu lagi ya, satu keluarga lagi saudara. Sebetulnya banyak, cuman saya gak mungkin semua. Yehuda. Saudara tahu dong Bani Yehuda. The Lion of Judah. Ya kan. Singa akan keluar singa dari Yehuda. The Lion of Judah. Keren saudara. Tapi keluarganya mirisnya setengah mati. Yehuda pisah dari abang-abang adik-adiknya. Dia menetap di satu daerah Kanaan. Tuhan udah bilang jangan nikah sama perempuan Kanaan. Dia nikahin juga wanita Kanaan. Punya tiga anak. Onan, Shelah. 3 cowok. Punya istri namanya Tamar. Tapi karena jahat di mata Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan bunuh saudara. Karena dia jahat di mata Tuhan. Kedua Onan, karena menurut tradisi Yahudi kalau keluarganya suaminya meninggal tanpa meninggalkan anak, maka adiknya harus menyambung keturunan, saudara. Jadi Onan harus nikah dengan Tamar untuk menyambung keturunan bagi abangnya, saudara. Ya, itu tradisi zaman dulu. Tapi Onan gak mau, saudara. Dia gak mau menyambung keturunan dan itu jahat di mata Tuhan. Dia mati juga. Papinya mikir, wah ini Tamar ciong di keluarga saya ini.
Ini ada satu mantu begini, 2 anak saya mati. Coba saudara. Ini kalau ya beberapa suku kita kan saudara kadang-kadang, wah ini udah ini bawa nasib sial nih, udah. Aturannya dia harus nikah sama Sheila, anak yang ketiga, aturannya. Cuman dia bilang begini, kamu balik ke orang tua kamu, nanti tunggu anak adiknya Sheila besaran, nanti saya kasih sebagai suami kamu. Tapi nggak dikasih saudara. Karena papinya takut nanti Sheila mati juga lagi anak saya yang ketiga. Itu juga jahat. Saudara, akhirnya Tamar ngapain? Dia pakai kerudung pelacur bakti. Saudara, dia tahu satu saat nanti bapaknya ini si Yehuda ini mau ke kota tempat di mana si Tamar ada. Saudara, dia zaman dulu pelacur bakti, pelacur kuil, saudara. Dulu kalau menyembah dewa-dewa gitu, saudara, ada pelacur bakti sebagai bagian daripada ritual. Dia pakai baju itu, lalu dia duduk di pinggir, saudara. Dan betul saja, Yehuda mau tidur. Dia nggak tahu perempuan ini adalah Tamar mantunya, dia nggak tahu, saudara, karena pakai kerudung, saudara. Ya, ini gambarnya kira-kira begitulah. Dan saudara, coba next ya. Dan akhirnya Tamar tidur dengan Yehuda, lahir keturunannya saudara Peres dan ada satu lagi nama saudara, saya lupa nama anaknya ada 2. Peres sama satu lagi siapa saudara? Zerah atau Terah saudara. Coba saudara bayangkan, keluarga Yehuda, dia harus tidur dengan mantunya untuk meneruskan keturunan dari Yehuda. Lahirlah Peres. Saudara, ini kita belum ngomongin keluarga-keluarga yang lain. Keluarga Ayub. Belum ngomongin keluarga Daud. Daud ngambil istri orang, dibunuh suaminya saudara. Apa kurang kejam? Banyak deh saudara, Rehoboam. Raja Hizkia, raja yang dikatakan Daud kedua. Hizkia, tapi anaknya Manasye adalah raja terjahat seluruh sepanjang kerajaan Israel. Wah saudara. Siapa lagi? Wah banyak saudara. Di perjanjian baru ada nggak yang Tuhan sebel? Ada, Anania, Safira. Dua-duanya meninggal di hadapan Tuhan. Ini keluarga. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. It's okay kalau keluarga saudara bermasalah. Saya mau katakan saudara jangan stres. Saya mau katakan itu bagian daripada kehidupan di dunia ini. Tapi saudara jangan terus tinggal di situ dong. Saudara, kita cari Tuhan. Ya dong saudara. Udah tahu kita punya problem dan gak ada keluarga yang sempurna, ketahuilah Tuhan ingin pakai keluarga saudara. Kalau kita lihat, Pak ini keluarga dari awal aja udah bermasalah, ada harapan gak? Oh jelas ada. Saya tulis, di mana Tuhan di tengah-tengah seluruh kehancuran dan kemerosotan seperti ini? Di mana? Where is God in all this mess and brokenness? Di mana Tuhan? Semua itu yang saudara baca tadi, itu terkandung dalam 2 ayat pembukaan perjanjian baru, Matius 1 ayat 2-3. Coba kita baca. Abraham memperanakan Ishak, kita udah baca kisahnya sedikit. Ishak memperanakan Yakub, kita udah baca sedikit saudara. Yakub yang nipu Esau kan, akhirnya Yakub kabur saudara ya. Yakub memperanakan Yehuda, kita udah baca ceritanya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah. Dari Tamar, ditulis lagi saudara, dari mantunya dari Tamar. Kayaknya malu saudara. Tapi di ujungnya, di ujung 14 beberapa keturunan itu, ujungnya apa? Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Puji Tuhan gak saudara? Seorang juru selamat, seorang Mesias mau lahir dari silsilah yang hancur. Seorang juru selamat mau lahir ke dunia dari keluarga-keluarga yang broken. Itu kasih saya satu harapan. Mungkin kita nggak tahu, Pak saya udah berusaha jadi orang tua yang terbaik loh. Saya udah ngajarin anak saya ini itu. Saya udah berusaha, ya semampu saya lah Pak. Karena kan jadi orang tua nggak ada sekolahnya saudara. Saya juga dulu ada salah, saya udah bertobat, saya udah bla bla bla. Tapi anak saya jauh dari Tuhan. Saya mau katakan jangan menyerah Bapak Ibu. Karena saudara gak pernah tahu ujungnya bagaimana anak itu bisa dipakai Tuhan. We'll never know. Saudara, saya punya teman, orang tuanya baik. Saudara, ya setahu saya baik. Ya saya gak tahu, setahu saya baik. Saudara, ya. Didik anaknya. Saudara, ya. Satu sekolah sama saya. Setelah besar, udah. Entah kenapa anak ini hidupnya menyimpang aja, udah kayak keluar jalur saudara, dia sendiri, dia udah enjoy aja lah, hidup malam lah udah. Saudara. Ya, maminya udah gak bisa ngomongin lagi, saudara. Kakaknya udah gak bisa ngomongin lagi, saudara. Udah bingung.
Saya bilang, tante jangan nyerah, tetap doakan anak tante. Karena Tuhan yang pegang hidupnya dia. Tapi juga ada satu keluarga lagi, saudara. Dia emang udah bilang, bro, gue datang dari broken family. Bener hidupnya hancur. Dia cerita semua orang tuanya segala macam bla 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 bla. Dia cerita. Bahkan dia gak mau punya anak karena dia trauma dengan ayahnya, saudara. Dia udah nikah tapi gak mau. Tapi Tuhan bisa rubah dia, saudara. Berubah 180 derajat. Jadi pelayanan, saudara. Maminya bertobat, ngeliatin anaknya bertobat, saudara. Padahal dulu papi maminya juga udah messed up. Saudara tentukan dari dua yang bertolak belakang ini. Tuhan yang atur segalanya, saudara. Tuhan yang atur, saudara. Saya mau kasih tahu bahwa kasih karunia Tuhan besar dalam hidup saudara dan saya. Betul, saudara. Kita gak bisa kontrol semuanya kok. Saudara pengen kontrol anak dan cucu sampai sebagaimanapun, tetap Tuhan yang akan membela. Tuhan yang akan pelihara, saudara. Tugas kita hanya bisa apa? Ya, yang terbaik. Next. Tugas kita hanya bisa percaya kepada kasih karunia Tuhan dalam keluarga kita. Dalam suratnya Korintus, Paulus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagi keluargamu. Saya tambahin keluarga lah, saudara. Sebab dalam kelemahan keluargamu lah kuasaku menjadi sempurna. Ada amin Bapak Ibu. Dalam kelemahan pernikahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara. Ya itu. Kalau kita aware dengan ayat ini, kita jadi sedikit lebih relax, bisa ngambil nafas. Kita bilang, ini keluarga di tangan Tuhan. Saya udah coba yang terbaik, papi udah coba yang terbaik, papi juga masih berusaha, mami juga berusaha, anak juga berusaha. Tapi keluarga ini Tuhan yang pegang kendali. Itu lebih biblical, saudara. Hidup kita di tangan Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan. Saudara, saya kan 5 tahun dapat kesempatan puji Tuhan kuliah waktu itu di Amerika, saudara. Ada satu teman, dia bilang, Dio, aku di Jakarta. Itu handphonenya di Amerika, saudara. Saudara tahu kan kalau iPhone ada Find My iPhone kan, saudara kan. Itu maminya di track terus, gak boleh copot. Begitu hilang setengah jam ditelepon. Bayangin, saudara. Itu dari Indonesia seperti itu. Jadi waktu ke Amerika maminya takut dia kenapa-napa. Jadi ini ada fitur ini. Yang ngomongnya sih maksudnya bagus. Nanti kalau ada kenapa-napa mami tahu kamu di mana gitu. Nggak hilang di tengah hutan. Tapi anaknya waktu sama saya di Amerika. Udah seperti burung keluar dari sangkar, Pak. Ya kan gampang beli HP kedua, saudara. HP-nya ditaruh di apartemen. Udah tiap malam party udah. Balik Indo, Bapak gak akan kelihatan anak yang super alim dan baik. Bener. Bener. Maksud saya, saudara, kita gak bisa kontrol full hidup kita semua, gak bisa. Saudara harus percaya dengan kasih karunia Tuhan. Harus. Kalau enggak kita jadi Tuhan atas anak kita. Kita jadi Tuhan untuk orang tua kita mungkin. Kita jadi Tuhan untuk keluarga kita. Ya kita Tuhannya kita yang ngatur. Padahal Tuhan bilang, udah lepasin, aku yang jaga anakmu. Itu kasih karunia, saudara. Next. Tentu, saudara kalau ikut seminar parenting, seminar pernikahan, nanti kita tahun ini saudara ya. Kita bikin misalnya, banyak kok saudara pembicara bagus-bagus. Benar bagus-bagus saudara. Ajarkan menjadi wanita bijak, Amsal 31. Ya kan waktu pas ikut seminar itu satu jemaat ngomong sama saya, Pak saya keluar lebih stres sebelum saya masuk seminar Pak. Saya merasa banyak kurangnya banget, saya jadi makin stres Pak. Karena setelah saya tahu Amsal 31, saya gak bisa jadi wanita itu Pak. Dia keluar lebih stres sebelum dia datang saudara. Karena begitu sempurna Amsal 31 itu. Wanita yang bekerja keras, menyiapkan sebelum bangun pagi sampai malam tangannya masih mintal benang. Dia bilang, Pak saya gak mau, dia bilang. Sampai malam saya mau istirahat dia bilang. Yang menjadi tapi kan bagus kan Amsal 31 saudara. Ya kan? Jadilah istri yang ibu yang berkarakter baik, berhikmat, lemah lembut. Wah perfect dah saudara. Kepada suami juga ya kan seminar pria-pria sejati zaman dulu saudara ya kan. Saya ikut tuh seminar pria sejati, camp pria sejati saudara. Saya pikir dosa saya udah paling dosa. Ternyata waktu masuk saya dosa paling kecil kayaknya saya bilang. Seminar pernikahan buat suami-suami. Wah ayatnya banyak saudara. Betul ayatnya banyak saudara. Saudara tinggal Google ayatnya banyak. Wahai para suami jangan sakiti istrimu kalau doamu tidak mau terhalang. Ada ayatnya saudara 1 Petrus 3 ayat 7. Ya kan. Pokoknya tiap kali seminar gini terus senggol-senggolan. Tuh denger tuh denger tuh.
Ya kan? Buat orang tua juga ada seminarnya. Hai orang tua, didiklah anak di jalan yang benar, ya kan? Strict training dari nih, papi udah dengar firman, kamu sekarang papi atur jalannya. Anaknya mau sekolah apa, papinya mau sekolah apa, saudara. Teman saya, dia waktu itu kalau nggak salah mau masuk ke art atau sesuatu, saudara. Cuman papinya itu nge-push untuk dia mungkin masuk ke sekolah tertentu lah yang mungkin papinya mau diharapkan dia masuk, saudara. Jadi dia masuk demi papinya. Begitu lulus S1 bachelor, dapat sertifikat bachelor, dia kasih ke papinya, nih papi, selesai, sekarang saya pindah jurusan yang saya mau. Selesai, saudara, 4 tahun aja. Jadi dia sekolah hanya demi supaya papinya happy. Wasting 4 years of her life. Wah, itu struggle, saudara. Itu, puji Tuhan anaknya masih mau ngikut. Coba anaknya, tipe anak yang keras nggak mau ngikut, saudara. Pakai ayat yang sama kok papinya. Loh Pak, saya pakai ayat ini kok. Saya harus didik anak saya di jalan yang benar. Saya tahu jalan yang benar. Dia kan nggak tahu Pak depannya gimana. Saya kasih tahu nih. Kira-kira begitulah, saudara. Untuk anak juga ada seminarnya, saudara. Workshop anak menghormati orang tua segala macam. Alkitab kasih prinsip bagus-bagus. Setuju nggak Bapak Ibu? Betul, bagus-bagus. Makanya saya kasih titik-titik-titik. Next. Tapi berikan ruang untuk kasih karunia Tuhan bekerja. Orang tuh lupa, Amsal itu prinsip hidup, bukan janji mutlak. Prinsip hidup, pegangan. Saudara, kita bisa udah berusaha yang terbaik, tapi mungkin anak kita jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya, saudara. Anaknya udah berusaha, tapi orang tuanya juga gak mau bertobat-bertobat. Bisa juga, saudara. Di tengah semua itu saya merenung. Kenapa ada keluarga yang Tuhan pulihkan? Ada keluarga yang sampai sekarang belum Tuhan pulihkan. Ada keluarga yang berdoa dan memang meminta anaknya berbalik. Tuhan kabulkan. Tapi ada juga yang masih belum dikabulkan sama Tuhan. Dan saya merenung, kenapa ya Tuhan ya? Saya gak punya jawabannya, saudara. I don't know. Tuhan bisa. Ya namanya Tuhan. Dia berdaulat atas hidup Bapak Ibu dan saya. Tapi ketahuilah saudara, di tengah-tengah semua itu. Saya bilang sama kayak Paulus, aku yakin akan hal ini sepenuhnya. Allah yang memulai pekerjaan baik dalam keluarga kita akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus datang, saudara. Itu pegangan saya, saudara. Itu pegangan saya. Saya bilang kepada orang tua yang mau mengirim anaknya ke luar negeri, saya bilang, Pak, Bu, zaman sekarang dunia barat makin aneh-aneh. Setuju gak Bapak Ibu? Bener makin aneh. Saudara, dibanding 2008 waktu saya kesana, makin kesini saudara, Amerika makin, saya udah gak ngerti dah saudara, udah makin aneh saudara. Saya bilang be careful Pak, kalau kirim anak kesana cariin gereja dulu, cari ada komunitasnya, ada gak teman-temannya yang punya seiman yang bisa support. Saudara, Kanada hampir mirip-mirip saudara. You know ada Bill C4 dari Kanada, udah kasih aturan, kalau ada aturan untuk treatment untuk mengganti gender, itu bisa dipidana, saudara. Entah pendeta atau dokter. Jadi anak gak boleh diganti gender. Kalau dia mau cowok ke cewek, lepasin aja, gak usah diatur. Bingung saudara sekarang pendeta. Dannya dunia-dunia lain makin hancur. Tapi kita mesti percaya ada kasih karunia Tuhan dalam hidup setiap kita Bapak Ibu. Slide saya yang terakhir, God of a second chance. Allah yang memberikan kesempatan yang kedua. Saya bukan bilang kita harus cuek atau ya udah Pak, jadi mau gimana? Ya udahlah saya berserah aja lah. Enggak, dalam arti berserah bukan dalam arti pasif. Tapi setidaknya kita bisa berserah dalam arti aktif. Surrender, maksudnya apa? Ketahuilah bahwa untuk setiap hal yang baik dan buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan berdaulat. Itu. Jadi kita nggak stres Pak. Kalau nggak kita pusing mikirin terus. Tugas kita apa? Ya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati, yang masuk akal, logika latreon. Ibadahmu yang masuk akal itu persembahkan hidupmu. Udah, kita persembahkan hidup kita, nanti Tuhan yang atur sisanya. Kedua, selain surrender mesti ngapain? Trust, percaya sama Tuhan. Bahwa anak saudara tumbuh akan dijaga Tuhan. Saudara, kita kan ngelewatin pandemi 3 tahun saudara. Deg-degan kan pas Delta saudara. Wah itu takutnya bagaimana? Saya gak menampik ada yang kehilangan anggota keluarga, itu zaman-zaman mengerikan sekali. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, kalau saudara belum pernah kena,
Hebat saudara. Ada gak yang belum pernah kena? Wah ada, luar biasa. Sudah kena 2 kali. Saudara, percayalah kalau sampai hari ini Tuhan pelihara. Ya kita percaya sama Tuhan kan. Gitu. Sama dengan keluarga kita saudara. Saya yakin tiap kita punya masalah beda-beda. Saudara, jangan lihat Instagram keluarga itu saudara. Lihat di belakangnya saudara. Behind all that goodness, ada badai yang setiap kita alami. Dan Tuhan sanggup membawa kita keluar dari badai itu saudara. Seperti dia berkata sama Petrus, Petrus, ayo berjalan dari air, ayo keluar dari perahu, ayo jalan. Benar Tuhan, iya ayo keluar. Itulah Yesus yang memanggil setiap saudara dan saya keluar dari badai kehidupan. Yang ketiga, persevere. Apa ya? Tekun, giat, ulet. Karena masalah gak selesai setelah saudara pulang dari tempat ini. Benar, gak selesai, masih ada masalah. Tapi Alkitab minta kita untuk tekun, ulet di tengah masalah yang bisa melelahkan. Mungkin saudara sedang mengurusi anakmu, mungkin sudah bertahun-tahun gak beres-beres. Capek loh saudara. Tapi di tengah-tengah itu semua, kita diminta tekun mencari wajah Tuhan. Saudara. Diminta tekun mencari wajah Tuhan. Punya iman Pak, punya iman. Bahwa Allah masih bisa berurusan dengan keluarga kita. Allah masih bisa mengubah dari yang baik menjadi yang buruk. Dari yang buruk menjadi yang baik saudara. Saudara. Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini apa yang kita pelajari, God's broken families. Keluarga-keluarga dari Alkitab pun banyak yang broken, banyak yang rusak, nggak sempurna. Tapi di tengah-tengah kerusakan itu, di tengah-tengah kerapuhan, vulnerability daripada keluarga itu, Tuhan pakai jadi kebaikan, saudara. Tuhan sangat pandai. Dia bisa membawa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Punyalah harapan, saudara. Jangan menyerah. Terus berdoa, saudara. Terus kalau kita udah pakai ngomong gak bisa, semua gak bisa, ya udah cuman satu, kita pakai lutut kita untuk berdoa sama Tuhan, saudara. Terus berharap. Itulah tugas kita, saudara. Karena keluarga pun Tuhan yang awal Dia yang bikin kok, pernikahan itu Tuhan yang bikin. Kalau Dia yang bikin, Dia akan meneruskan sampai hari akhir. Kapan selesainya? Nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua. Amin Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini, hanya nama Yesus. 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 Berikanku hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku Mayana yarala mayanamu. Orala bashidi yarala bayada yarala bayada bashikidi yarala balabara bayada yarala. Tuhan, nama berdoa Tuhan Yesus bagi setiap keluarga di tempat ini Tuhan yang sedang bergumul Tuhan, masing-masing dengan masalah mereka masing-masing Tuhan. Mungkin kami sebagai gereja mungkin gak bisa berbuat banyak Tuhan, tapi kami hanya bisa berdoa, berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang paling tahu masalah setiap kami Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, ada hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa di dalam nama Yesus. Hubungan pernikahan dipulihkan, direstorasi dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, Tuhan panggil Tuhan setiap anak-anakmu yang sedang jauh dari Tuhan, panggil mereka ke jalan yang benar dalam nama Yesus.
Kami berdoa Tuhan, untuk setiap orang tua di tempat ini Tuhan, untuk mereka memiliki Tuhan hati yang mengasihi kepada anak-anak mereka Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk hubungan keluarga besar Tuhan, antara mertua, antara besan Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan, kami gak mau hidup dalam kutuk, karena Tuhan telah menanggung kutuk manusia di atas kayu salib Tuhan Yesus. Kami tidak hidup dalam penderitaan, karena Tuhan telah menanggung itu Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan, pakai setiap masalah kami, pakai setiap problem kami Tuhan, agar kemuliaan-Mu semakin besar dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat kesaksian hidup keluarga kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan Yesus, berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah dengar kebenaran firman. Urapi Tuhan, setiap firman ini menjadi benih yang tertanam dalam hidup setiap kami. Urapi segenap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah dengar kebenaran firman. Saudara yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hadirilah ibadah Onsite Women in Christ setiap hari Kamis pukul 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. See you, church. Shalom saudaraku di dalam Tuhan. Melihat anak-anak kita mampu mengenali dirinya dan juga merancang masa depannya di masa depan adalah satu kerinduan kehidupan kita sebagai orang tua. Namun dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, lahirnya banyak jurusan baru dan juga pekerjaan yang seringkali tidak kita pahami, membuat anak-anak kita punya banyak pilihan dan kebingungan bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Karena itu, GB Puri Indah dan juga jurusan Career Explore by Life Talk Asia, kami bersepakat membantu keluarga untuk memberikan tes penjurusan dan juga workshop bagi anak-anak, sehingga anak-anak muda kita dapat mengenali fitur yang Tuhan taruh dalam kehidupannya, dan juga workshop bagi orang tua, agar orang tua kita dapat memahami apa yang terjadi di masa depan, dan bagaimana membantu anak-anak kita mencapai apa yang Tuhan taruh dalam kehidupannya bagi masa depan. Karena itu, pastikan Anda hadir dan juga Anda mendaftarkan diri di dalam booth dan juga counter setelah ibadah. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk sesi tes jurusan bakat dan kepribadian dilaksanakan pada tanggal 12 Maret atau 19 Maret 2023 dan tes ini dilakukan hanya 10 menit setelah ibadah. Dan seminar orang tua dan remaja dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Maret jam 1 sampai setengah 3 sore. Ditunggu pendaftarannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Puri. Yeah, happy birthday buat GBI Puri yang ke-26. Tuhan Yesus memberkati. Woo! Selamat ulang tahun GBI Puri Indah yang ke-26. Happy birthday GBI Puri Indah yang ke-26 tahun. Selamat ulang tahun GBI Puri Indah yang ke-26. Selamat ulang tahun untuk GBI Puri Indah. Selamat ulang tahun yang ke-26 GBI Puri Indah. Semoga menjadi gereja yang makin diberkati, makin menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjangkau banyak jiwa untuk Tuhan. Gereja yang semakin diurapi dan banyak jiwa yang dimenangkan. Terus bertumbuh, menjangkau banyak jiwa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga GBI Puri Indah makin sukses dan makin bertambah jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan aku juga di GBI Puri Indah bertumbuhnya dan mujizat demi mujizat juga saya alamin. Sekarang aku juga berdoa lewat Samuel Gunawan. Banyak jiwa-jiwa juga bertobat. Semoga GBI Puri Indah banyak pertobatan orang-orang masuk ke GBI Puri Indah. Semoga terus memberkati kita semua. Semakin diberkati untuk memenangkan banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Berkat-Mu melimpah bagi kami semua, Tuhan. Setiap keluarga Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar firman. Ajar kami termasuk hamba-Mu menjadi pelaku-pelaku firman. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Karena itu pulanglah. Dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus. Apapun yang kau perbuat, dibuatnya berhasil. Kemanapun kau pergi, ada keberuntungan, ada penyertaan Tuhan mengikuti saudara. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan bawa dalam jalannya. Yang bersekolah, yang sedang kampus, berbisnis, berusaha, Tuhan berikan promosi. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langitnya. Selama kita berjalan dalam jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan biarlah ada persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat yang telah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.